Selamat malam semua. Wow, senang sekali loh nih bisa hadir malam hari ini di Warm Up Weekend hari Jumat Berkah. Perkenalkan saya Caesar Gunawan. Dan saya Veronica Krasnasari. Pastinya buat kalian semua yang ada di sini, selamat datang di Grand Final Wirausaha Muda Mandiri 2020. Berani muda, berani berkarya. Woo! Kalau boleh jujur, aku pribadi bangga dan merasa terhormat bisa berada di tengah-tengah acara ini. Bener banget, aku juga bangga banget ya bisa hadir di panggung ini bersama juga dengan Caesar. Dan nanti akan kehadiran juri-juri fenomenal, finalis-finalis yang kece secara virtual, dan juga pengisi acara kita dong yang keren-keren. Dan lebih dari itu, kebanggaan kami adalah hari ini atau malam ini tepatnya bisa sampai pada tahap Grand Final. Hal ini membuktikan bahwa ternyata pandemi tidak menjadi batasan bagi para wirausahawan muda yang di rumah tepuk tangan. Nah gitu. Bener dong, namanya juga wirausaha itu mentalnya harus mental pengusaha ya kan. Dan pendaftar acara ini aja udah sampai 11.000 orang. Dan dari 11.000 orang itu sudah terpilih 30 orang terbaik nih. Halo, selamat malam para finalis yang sudah hadir secara virtual. Selamat malam. Hai, kece-kece, sukses, kompak ya. all the best, oke? Siap. Mereka ini datang dari seluruh Indonesia loh. Dan sebelum sampai tahap ini, 30 wirausahawan muda terbaik yang sudah bergabung secara virtual ini sudah melalui berbagai tahapan penjurian zona dan juga penjurian nasional. Dan proses penjurian secara virtual tentunya seru banget. Pengen tahu, penasaran juga seperti apa keseruan dari proses penjurian? Kita saksikan tayangan berikut ini. Sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam mendukung perekonomian bangsa, Bank Mandiri hadir secara konsisten menumbuh kembangkan kewirausahaan nasional melalui program Wirausaha Muda Mandiri. Program yang telah berlangsung sejak tahun 2007 ini telah diikuti lebih dari 50.000 peserta dari beragam bidang usaha dan telah melahirkan banyak wirausaha muda yang kreatif, inovatif, serta memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Pandemi COVID-19 memaksa kita harus bisa segera beradaptasi dengan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, program Wirausaha Muda Mandiri hadir kembali dengan satu tujuan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para generasi muda agar berani keluar dari zona nyaman dan terus berjuang, berkarya, serta pantang menyerah dalam menciptakan peluang. Seiring dengan program pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui kampanye Bangga Buatan Indonesia, Bank Mandiri terus mendorong penggunaan produk-produk lokal UMKM hasil karya anak bangsa. Dengan semangat, berani muda, berani berkarya, Wirausaha Muda Mandiri diharapkan mampu menjadi jawaban dan solusi atas permasalahan yang timbul. Program Wirausaha Muda Mandiri 2020 dilaksanakan dengan beberapa penyesuaian, mulai dari kategori peserta hingga penyesuaian pada rangkaian penjurian yang dilaksanakan secara virtual, sesuai dengan aturan pemerintah dalam menjaga protokol kesehatan. Motivasi apa ikut WMM ini? Dengan adanya ikut seperti ini Pak, salah satunya wirausaha mandiri dapat meningkatkan awareness. Sebuah ekosistem ekonomi masa depan sedang dibentuk saat ini. Wirausaha Muda Mandiri turut andil dalam membekali generasi muda untuk mampu menghadapinya. Pemenang Wirausaha Muda Mandiri tahun 2019 adalah Denny Cahyadi. Masa depan terbentang cerah. Saatnya tunjukkan prestasi, saatnya mandiri. Wirausaha Muda Mandiri, berani muda, berani berkarya.
Wow, walaupun masih secara virtual aja, tapi kayaknya tetap seru ya tadi prosesnya, penjuriannya, pemaparan dari setiap pesertanya, dari penjurian zona dan juga nasional. Iya, ingat ya, berani muda, berani berkarya. Dan nantinya akan ada 2 hari spesial untuk ke-30 finalis malam hari ini. Bahkan sebelum kita masuk dalam acara atau ke inti acara tepatnya ya Vero ya. Malam hari ini para finalis mendapatkan greeting atau sambutan dan salam hangat yang istimewa. Dan hadiah pertama mereka akan disapa dulu oleh beliau, orang nomor 1 di Mandiri. Tiga 13 tahun, Bank Mandiri mempersembahkan Wira Usaha Muda Mandiri untuk Indonesia. Program ini telah melahirkan puluhan ribu alumni yang telah sukses menjadi wira usaha muda tangguh, kreatif, inspiratif, dan inovatif. Tak hanya itu, Wira Usaha Muda Mandiri juga berperan aktif dalam pemulihan ekonomi nasional, terutama menciptakan lapangan kerja baru, serta mengembangkan UMKM di Indonesia. Saya sangat bangga dan mengapresiasi para wirausaha muda mandiri malam hari ini, meski dilaksanakan secara virtual pada masa pandemi COVID-19 ini, namun tidak mengurangi semangat dan optimisme dari seluruh peserta WMM 2020. Malam bersejarah ini adalah pembuktian bagi seluruh generasi muda Indonesia yang mampu terus berkarya dan menginspirasi di tengah berbagai hambatan maupun keterbatasan. Saya mewakili keluarga besar Bank Mandiri mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang telah mendukung Wira Usaha Muda Mandiri 2020. Berani muda, berani berkarya. Terima kasih banyak kepada Bapak Darmawan Junaidi, semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Dan pastinya para finalis juga sehat-sehat, karena hari ini mereka harus siap nih untuk malam grand final. Betul, walaupun sama-sama kita simak ya secara virtual juga sambutannya, tapi secara esensi acara, semangat acaranya nggak pernah luntur. Nah Vero, kalau tadi greetingnya dari Bapak Dirut Mandiri, untuk hadiah keduanya langsung juga akan kami berikan, yaitu yang akan membuat malam hari ini lebih istimewa karena ada 3 orang spesial yang akan membuat ke-30 finalis makin semangat lagi, makin siap lagi mengikuti acara ini. Yuk sama-sama kita lihat tayangannya berikut ini. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Mewakili Kementerian Koperasi dan UKM, saya sangat bangga atas semangat dan kinerja para wirausaha muda yang terus berkarya dalam tantangan pandemi yang kita hadapi. Keikutsertaan dan kepedulian kalian akan menumbuh kembangkan kewirausahaan di Indonesia. Para wirausahawan muda yang berani berkarya, malam ini adalah waktunya pembuktian karya-karya anak bangsa. Karya yang akan memberikan inspirasi, menumbuhkan semangat, dan menjadi kontribusi dalam mendorong kemajuan bangsa Indonesia. Anda, para pengusaha muda, diharapkan mampu menghadapi tantangan ini lebih dari sebelumnya. Tidak ada contekan untuk mengatasi krisis. Namun, pola pikir Anda dalam menghadapi krisis adalah kunci untuk menghasilkan bisnis berbasis peluang. Semua orang yang siap untuk sukses tidak akan menunggu sampai krisis ini berakhir. Ingat, kita harus mengubah krisis menjadi peluang. Kita pasti tahu saat inilah apa yang paling dibutuhkan. Saya yakin Wira Usaha Muda Mandiri 2020 mampu menjaring wira usaha muda yang tangguh dan inovatif dan menelurkan banyak wira usaha muda baru. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Semangat dong. Sudah diberikan sambutan, salam juga ya dari Pak Mandiri 1, terus juga Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga Menteri Badan Usaha Milik Negara. Ke-30 finalis saya yakin semuanya tambah semangat ya. Kelihatan tuh disemangatin sama mereka-mereka, jelas tambah siap ya. Dan walaupun secara virtual tetap kebahagiaannya terpancar, Vero. Pasti dong, kapan lagi kan di greeting langsung dengan beliau-beliau ini. Dan pastinya bukan hanya itu nih yang bakal bikin mereka seneng, tapi total hadiahnya itu mencapai 2 miliar rupiah. Apa? Wow. Masa pandemi dapat 2 miliar? Iya. Hanya Mandiri Tepuk tangan yang bisa dulu seperti ini. semuanya. Itu keren banget. Wow. Bisa langsung buat beli properti. Bener. Atau diputar lagi dong buat usaha. Atau mengembangkan bisnis dan usahanya, harus itu. Setuju. Nah, di kompetisi ini Vero dan juga teman-teman ya, terdapat 5 jenis bidang usaha yang dikompetisikan, yaitu bidang boga, teknologi, industri, perdagangan dan jasa, kreatif dan juga sosial. Dan spesialnya lagi di tahun ini ada tambahan kategori baru nih Cesar. Kalau tahun sebelumnya itu hanya ada bisnis existing kan, tahun ini ada bisnis plan. Nah, jadi buat yang masih memikirkan bisnisnya untuk seperti apa, belum harus punya bisnis dulu, udah bisa ikutan. Harus tuh ya, harus memulai intinya. Dan Betul. Vero, seiring dengan program pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui kampanye Bangga Buatan Indonesia, Mandiri terus mendorong penggunaan produk-produk lokal UMKM hasil karya anak bangsa. Jadi makin penasaran dong dengan karya-karya ke-30 anak bangsa yang muda-muda semua ini. Aduh, penasaran banget. Langsung aja kali ya Cesar. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, 2 bidang pertama yang akan dibacakan secara langsung yaitu bidang industri, perdagangan dan jasa, dan bidang kreatif. Kita sambut sama-sama, mereka adalah Nina Kayam dan Marsha Arwan. Selamat malam. Marsha, Nino, di luar sana itu asal kamu tahu ya, 11.000 loh yang ikutan. Wow. 11.000. 11.000. Keren. 11.000 hingga mengerucut menjadi 30 orang dan sekarang sudah ada nominasi-nominasi yang Ya. udah ditunggu-tunggu banget nih mereka semua di rumah. Ayo dong Nino, ayo dong Marsha, kita Ya. mau denger nama kita as the winners. Betul. Jadi yang kita pegang nih mimpi banyak orang ya. Betul. Oh, Oke, kalau Ya. gitu. Ini dia. Nominasinya adalah Bidang usaha industri perdagangan dan jasa, kategori bisnis plan. Iful Amri, Mahuja. Aditya Kurniawan Chandra, Code First. Fahrul Masuk Bahtiar, Sabun Arang Bambu Majapahit. Pemenang kedua bidang industri perdagangan dan jasa kategori Business Plan. Kami ucapkan selamat untuk Aditya Kurniawan Chandra untuk Business Code First. selamat kepada Aditya Kurniawan Chandra. Kami persilahkan untuk Bapak Brian Anugroho yang akan memberikan hadiah ya. Ya, selamat untuk para pemenang di bidang industri perdagangan dan juga jasa. Selamat. Dan untuk pemenang pertama, bidang industri perdagangan dan jasa kategori Business Plan. Kami ucapkan selamat untuk Afakrul Masuk Bahtiar, Sabun Arang Bambu Majapahit. Selamat untuk pemenang hari ini. Dan langsung akan diberikan hadiahnya oleh Bapak IGD Raka Arimbawa.
sabun itu begitu menjadi favorit ya di masa pandemi. Cuci tangan pakai sabun. Pas banget tuh tadi Mas Masup ya, yang menjadi pemenang pertama. Semoga bisa terus berkreasi, berinovasi, dan tentunya makin besar bisnis atau usahanya. Betul Vero? Yes, betul. Selamat ya untuk pemenang di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Tapi tentunya stay tune terus karena kami masih akan terus mengumumkan pemenang-pemenang dari bidang-bidang lainnya. Ya, betul. Kategori berikutnya yang akan masih dibacakan oleh Marsha dan Nino yaitu bidang kreatif. Oke, sekarang kita akan membacakan nominasi untuk kategori Business Existing. Nah, nominasinya Bidang usaha industri perdagangan dan jasa. Kategori bisnis existing. Andi Sulfahmi, Kerawangan Dekoratif Wall. Felicia Regina, Mirail Sugar Wax. Heri Purnomo, Lemuin. Oke, itu dia nominasinya dan langsung aja yuk. Kita mulai dari pemenang kedua untuk bidang industri perdagangan dan jasa kategori Business Existing. Kami ucapkan selamat untuk... Oke, pemenangnya adalah Heri Purnomo dengan bisnis Lemuin. selamat kepada Heri Purnomo, kami persilahkan Bapak IGB Raka Arimbawa selaku RCEO Region 8 untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Kita akan lanjut ke pemenang pertama ya. Dan untuk pemenang pertama bidang industri perdagangan dan jasa kategori Business Existing, kami ucapkan selamat untuk Felicia Regina, Mirail Sugar Wax. Selamat kepada Felicia Regina ya. Kami persilahkan Ibu Fitri Handayani dari Region 3 untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Kita akan lanjut lagi ya. Sekarang kita akan membacakan salah satu bidang yang selalu punya ide-ide out of the box. Nah, bidang ini akan meyakinkan semua orang kalau dengan kreativitas dan ketekunan ternyata juga bisa membangun bangsa. Bidang ini jadi salah satu bidang yang cukup diterpa ya selama tahun kebelakang ini ya, tapi seperti namanya dunia kreatif pasti nggak akan pernah berhenti kalau kita tetap bisa kreatif, Marsha. Betul. Nah, makanya perlu kita apresiasi untuk semua pegiat bisnis kreatif di seluruh penjuru tanah air yang terus memberikan aksinya dengan terus berkontribusi. Untuk bidang kreatif kategori Business Plan, nominasinya adalah Bidang usaha kreatif kategori Business Plan. Juang Malibu Manyala, Prolog Studio. Cassandra Sari Damayanti, Row House. Nurul Aziza Kusumaningrum, Wageku. Oke, pemenang kedua untuk bidang kreatif kategori Business Plan. Kami ucapkan selamat untuk Nurul Aziza Kusumaningrum dengan bisnis Wageku. Kita langsung ke penerimaan hadiah ya kalau gitu ya. Selamat sekali lagi dan silakan Bapak Nuril untuk memberikan hadiahnya. Ya. Dan untuk pemenang pertama bidang kreatif kategori Business Plan, kami ucapkan selamat kepada Cassandra Sari Damayanti dengan bisnis Row House.
Selamat kepada Cassandra Sari Damayanti. Kami mempersilahkan Bapak Brian Anugroho selaku RTCH Region 6 untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Nah, kali ini di kategori Business Existing untuk bidang kreatif juga harus bertanya nih pada masternya musik nih. Pencipta lagu, ya kan, musisi juga, apalagi. Terima kasih Marsha. Tapi memang ada di bidang yang satu ini tuh butuh banyak dukungan. Bener nggak? Betul. Ya kan? Senang juga kalau selalu bermunculan orang-orang hebat yang akan meneruskan tongkat estafet di bidang kreatif di Indonesia. Di antaranya adalah orang-orang hebat di nominasi ini, Marsha. Jadi langsung aja kita bacakan atau kita dengarkan bersama-sama. Ini dia nominasi untuk bidang kreatif kategori Business Existing. Nominasinya adalah Bidang usaha kreatif, kategori Business Existing. Irfani Adi Siswanto, Anak Kayu. David Christian, Evo Co. Syukriyatun Niamah, Robris. Pemenang kedua untuk bidang kreatif kategori Business Existing. kami ucapkan selamat untuk Syukriyatun Niamah dari Robris. Dan langsung akan diberikan hadiahnya oleh Bapak IGD Raka Arimbawa. Dan untuk pemenang pertama bidang kreatif kategori Business Existing, kami ucapkan selamat untuk David Christian dari Evo Co. Selamat kepada David Christian. Kami persilakan Bapak Anton Zulkarnain selaku RCEO Region 5 untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Wow, selamat ya. Tadi kalau aku nggak salah lihat tadi hadiahnya 100 juta loh itu. Semakin semangat kan tuh berkarya. Semangat banget, tahun depan aku ikutan lah kalau gitu. Harus dia mau kalah sama Marsha. Terima kasih untuk Nino yang sudah membacakan pemenang. Dan Marsha, semoga semakin besar bisnisnya. Tuh, semakin percaya dong. Di tengah pandemi kita tuh justru nggak boleh mandek, nggak boleh putus asa. Tapi justru dituntut untuk terus berpikir dan bertindak kreatif. Memunculkan apapun yang bisa menjadikan hal tersebut menghasilkan. Setuju banget aku sama kamu. Betul. Anyways, tadi kita udah bacakan pemenang dari 2 bidang. Dan masih akan ada 3 bidang lagi yang kita bacakan pemenang-pemenangnya tentunya dengan pembaca nominasi yang keren-keren juga. Habis ini ada bidang usaha yang akan dibawakan yaitu bidang boga. Jadi sekalian aja ya Vero bisa memilih nominasi bidang boga buat cemilan-cemilan kamu Ver. Kalau gitu langsung aja ya kita panggilin untuk pembaca nominasi bidang boga Magdalene dan juga Ibu Siska Suitomo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena dan hari ini seneng banget rasanya bisa satu panggung sama Ibu Siska akhirnya. Terima sosok kasih. legenda. Terima kasih, selamat malam. Saya sangat terharu sekali bisa berjumpa dan berada di tempat ini untuk diundang. Kayak ngimpi rasanya. Ini gak nyangka banget sih, aku kan biasanya makan barbar ya gitu, barbarku ya akhirnya satu panggung sama Ibu Siska. Padahal dulu Bu, saya pas kecil itu suka nontonin Ibu Siska programnya yang lagunya kayak Yang nggak boleh dilupain satu, mudah bukan membuatnya. Mudah banget makan ya Bu. Kalau bikinnya agak susah kalau kita ya nih cewek-cewek zaman sekarang lebih gampang makan ya Magdalene ya. Oke, mungkin kita langsung bisa bacain nominasi dari bidang boga kategori Business Plan. Bidang usaha boga,
kategori Business Plan. Nazamuddin Siregar, Jasa Kawan Group. Afian Holil Asy'ari, Kamala. Siti Nurseha, Shani. Langsung saja kita mulai dari pemenang kedua untuk bidang boga kategori Business Plan. Kami ucapkan selamat untuk Afian Holil Asy'ari dengan bisnis Kamala. Kita persilahkan untuk Bapak Brian Anugroho selaku RTCH Region 6 untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Nah, tadi kan pemenang keduanya udah nih Bu. Kita umumin pemenang pertamanya. Oke. Pemenang pertama bidang boga kategori Business Plan, Siti Nurseha dengan bisnisnya Shani. Dipersilahkan untuk Bapak Igede Raka Arimbawa selaku RCO Region 8 untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Nah, sekarang kita akan membacakan nominasi berikutnya nih. Pemenang bidang boga kategori Business Exciting saya. Ya, Business Existing. Bareng-bareng ya Bu ya. 1, 2, 3. Nominasinya adalah Bidang usaha boga, kategori Business Existing. Ade Ardiansyah, Bagosta. Septianes Handinata, Duta Pisang. Anju Hasiholan Daniel Pasaribu, Mom Chips. Pemenang bidang boga kategori Business Exciting, pemenang kedua ini ya adalah Ade Ardiansyah Bagusta. Yeay. Pertama, bidang boga kategori Business Exciting, Anju Hasiholan Daniel Pasaribu, Mom Chips PT Arjuna Citra Indonesia. Itu dia tadi ya pemenang-pemenangnya. Ngelihat cuplikan-cuplikan yang ada di sini kok aku jadi lapar ya Cesar. Langsung lapar ya. Langsung lapar. Mudah bukan? Mudah banget. Ibu Siska terima kasih. Magdalena terima kasih. Matur nuwun. Bu Siska, Magdalena makasih banget ya. Selanjutnya kita akan membacakan nominasi bidang sosial. Bidang sosial. Pembaca nominasinya nggak perlu berdua seperti yang sebelumnya. Cukup sendiri. Apalagi dia ini adalah salah satu komika Indonesia. Termasuk yang menjadi favorit aku. Apalagi kalau udah ngerosting atau ngedish atau dalam tanda kutip ya. Ya bisa dibilang untuk jelek-jelekin orang. Dalam tanda kutip. Ya pengen tahu siapa dia. Dan untuk kategori apa dia akan membacakannya. Kalau begitu langsunglah di bidang sosial kita sambut Ridwan Remin. Ya, halo, selamat malam semuanya. Hai. Halo. Yang lain berdua ya? Saya sendiri ini kayaknya bayaran saya kemahalan ya. Mohon maaf nih.
Tapi harusnya kalau sendiri nggak usah pakai face shield ya. Aduh, saya tuh benci kalau disuruh pakai face shield gini. Karena menurut saya face shield itu adalah salah satu benda yang cuma cocok dipakai sama yang mukanya bagus. Kalau dipakai sama orang yang mukanya kayak saya kan aneh nih, udah jelek cembung gitu. Yang jelek-jelek tuh pakai masker aja lah mending ya. Seenggaknya kan dengan pakai masker kejelekan kita berkurang 50%. Selama maskernya polos, kalau gambar mulut jelek lagi sih. Tapi malam ini saya tidak jualan masker, saya akan membacakan sebuah nominasi yang sangat bisa dibilang sangat berjasa besar gitu. Bukan hanya mementingkan profit untuk keberlangsungan bisnisnya, tapi juga mementingkan untuk kesejahteraan sosial, memecahkan masalah-masalah, memberikan solusi dalam permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya di sini supaya kita lebih akrab, di sini ada yang belum kenal sama saya? Bukan salah Anda tidak kenal saya, salah karir saya tidak menjangkau Anda, jadi saya maklum lah. Cuma suatu kehormatan tentunya buat saya, Ridwan Remin, bisa hadir dalam acara ini. Ini pertama kalinya saya bacain nominasi, Pak, Bu. Luar biasa, saya jadi tahu ternyata ada kerjaan kayak gini ya. Buat orang-orang yang suka bilang pelajaran sekolah tidak membantu dalam dunia kerja, Anda salah. Saya ada di sini modalnya cuma baca tulis hitung. Baca nominasi, nulis materi, ngitung uang. Selesai tugas saya. Tapi ya di zaman sekarang pekerjaan memang semakin bervariatif, salah satunya karena faktor kecanggihan teknologi juga. Banyak orang-orang yang bisa bekerja hanya lewat sosial media. Pekerjaannya macam-macam ya di sosial media, ada yang kerjanya endorse, ada yang kerjanya bikin konten. Bahkan ada orang-orang yang kerjanya tuh ngerecokin hidup orang. Saya sering jadi jadi bahan untuk orang-orang tuh ngebully, ngeledekin. Banyak netizen-netizen yang suka ikut campur, apalagi kan sekarang saya sudah menikah. Mohon maaf kalau ada yang kecewa. Maaf ya. Kadang suka ada gitu netizen yang suka ikut campur sama urusan rumah tangga saya. Saya kalau lagi ada kerjaan kayak gini, bikin story sama cewek-cewek cantik, pasti ada yang komen tuh, Pak, Bang, inget istri di rumah. Kan so asik banget ya. Lagian saya kasih tahu nih, justru karena saya inget istri saya di rumah, ya di luar bebas dong. Saya nggak mungkin lupa istri saya di rumah. Orang saya yang ngonciin. Banyak loh netizen itu yang so asik, yang bikin kesel, minta fallback. Saya bukannya nggak mau follow orang, cuma banyak yang nggak jelas juga. Ada waktu itu anak SMP kirim DM ke Instagram saya, minta fallback. Pas saya lihat dia nggak follow saya, kurang ajar nggak tuh? Dikiranya saya blow on gitu, bisa ditipu. Ya udah saya unfollow lagi. Cewek-cewek juga sering tuh minta fallback, tapi pas saya lihat akunnya digembok. Ini kan aneh gitu, maksudnya minta fallback kan setara dengan mengajak berteman. Kalau akunnya digembok, pertemanan macam apa yang mau dimulai dari sebuah ketertutupan? Itu kan sama kayak kita lagi nongkrong, ada cewek cantik ngajak kenalan, tapi pakai helm. Udah gitu full face. Ini ngajak kenalan, ngajak touring, Neng, gitu. Tapi di samping itu banyak juga orang-orang yang pandai menggunakan sosial media untuk membantu orang lain, untuk meringankan beban orang lain gitu. Salah satunya tuh kalau misalnya di sosial media sering kan ada orang upload foto orang lagi jualan gitu, kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau di Twitter tuh suka ada kalimat pembukanya, Twitter, please do your magic. Nah, kalau di Facebook tulisannya, Facebook, tolong lakukan sulapmu. Nah, emang orang Facebook jarang ada yang bisa bahasa Inggris, Bu. Tapi saya sering lihat gitu di Facebook, ada waktu itu kakek-kakek lagi jualan tengah malam, nasi uduk sampai ketiduran, diupload ke Facebook. Itu yang komen ribuan, yang nge-like ribuan. Yang beli ada apa enggak itu? Tapi kalau gitu yang salah siapa? Ya kakeknya. Kenapa nggak jualan di Facebook? Nah, untuk mengapresiasi orang-orang atau mereka yang sudah berjasa meringankan beban-beban sosial, malam hari ini saya akan membacakan nominasi yang berhubungan dengan itu di bidang sosial kategori Business Plan. Bidang usaha sosial kategori Business Plan. Edi Syahputra, Tazokraf,
Taman Zona Kreatif. Arianto, Selfless School. Engga Dwi Marta, GoPass, Go Sampah System. Dan pemenang kedua untuk bidang sosial kategori Business Plan, kami ucapkan selamat untuk Arianto Selfless School. Selamat kepada Arianto, kami persilakan untuk hadiah diserahkan oleh Bapak Anton Zulkarnain. Dan untuk pemenang pertama bidang sosial kategori Business Plan, kami ucapkan selamat untuk Engga Dwi Marta dengan bisnis GoPass, Go Sampah System. Hadiah dipersilakan diberikan oleh Bapak Igede Raka Arimbawa. Dan masih di bidang sosial, kali ini adalah kategori bisnis yang sudah berjalan dan akan terus meningkatkan dampaknya di masyarakat untuk berkontribusi memajukan bangsa. Untuk bidang sosial kategori bisnis existing, nominasinya adalah Bidang usaha sosial, kategori bisnis existing. Tia Juwita, Ratatia Ratan Handmade. Baby Agil Ifdila, Neurofarm. Jessica Cesaria Priyono, Ratu Cimol Banyumas. pemenang kedua untuk bidang sosial kategori bisnis existing, kami ucapkan selamat untuk Jessica Cesaria Priyono dengan Ratu Cimol Banyumas. Selamat kepada Jessica Cesaria Priyono. Kami persilakan Bapak Nur Iwan Suyanto selaku RHO Region 7 untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Dan untuk pemenang pertama, bidang sosial kategori bisnis existing, kami ucapkan selamat untuk Baby Agil Ifdilah dengan Neurofarm. Selamat kepada Feby Agil Ifdila. Kami persilakan kepada Bapak Brian Anugroho selaku RTCH Region 6 untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Selamat untuk para pemenang kedua, pemenang pertama, dan juga buat teman-teman di sini yang di rumah yang masih setia bersama kami, dan juga teman-teman di sini yang ada di Ciputra Artpreneur. Kita santai dikit lagi yuk. Iya dong, kita juga mau istirahat ya, chill-chill sebentar, dan tentunya kita akan ditemani dengan lantunan musik yang merdu dari Andin. Indahku bersama
abadi. Kami punya sesuatu yang spesial karena akan ada seseorang yang memberikan sambutan terlebih dahulu. Yes, betul. Kita langsung saja sapa Bapak Nadiem Makarim. Mas Menteri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi semua peserta Wirausaha Muda Mandiri 2020. Semangat Wirausaha Muda Mandiri sejalan dengan program Kampus Merdeka Kemendikbud yang mendorong mahasiswa menjadi sosok-sosok inovatif dan penggerak yang mampu berperan aktif di masyarakat. Kemendikbud akan terus mendorong pemuda Indonesia untuk menggunakan wawasan dan ilmu pengetahuannya di bangku pendidikan agar menjadi bagian dari solusi dari berbagai permasalahan sosial, sekaligus turut menggerakkan roda perekonomian. Saya sudah memegang amplop berisi nama-nama pemenang Wirausaha Mandiri 2020 di bidang teknologi untuk kategori Business Plan dan kategori Business Existing. Sebuah pengantar yang luar biasa ya, untuk bidang yang juga luar biasa. Kehormatan Apalah hidup loh. kita tanpa teknologi ya kan? Dan inilah nominasinya. Bidang usaha teknologi, kategori Business Plan. Sally Febrilia Mayora, Lingkar Tangan. Aisabella Dewi Purnomo, Biru Langit. Rizwanda Nurisa, Alinamed. Baik, kita mulai dulu dari pemenang kedua untuk bidang teknologi kategori Business Plan ya. Dan pemenangnya adalah selamat untuk Aisabella Dewi Purnomo dengan bisnis Biru Langit. Kami akan mempersilahkan kepada Bapak Brian A. Nugroho selaku RTCH Region 6 untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Selamat, pemenang kedua sudah, juara kedua sudah. Nih, sedang sama-sama kita saksikan. Selamat. Selamat, ini keren banget ya, dilakukan secara virtual. Kita akan memberikan kesempatan kembali untuk Mas Menteri, betul ya? Betul, untuk membacakan pemenang pertama. Mas Menteri, silahkan. Pemenang pertama, bidang teknologi kategori Business Plan, Rizwanda Nurisa Alinamed. Selamat kepada Rizwanda Nurisa dari Alinamed dan hadiah akan diberikan langsung oleh Bapak I Gede Raka Arimbawa. Ya, ini dia sedang diserahkan hadiahnya lagi ya secara virtual. Iya, sekali lagi selamat. Langsung kita masuk ke nominator untuk Business Existing. Yes, langsung saja. Siapakah mereka nominatornya? Bidang usaha teknologi,
kategori bisnis existing. Abdul Latif Wahid Nasution, Kepul. Ketut Gede Budi Rianta, Medical. Yuda Prayogo, NQ. Sudah ada 3 orang yang berdebar-debar dan inilah sudah hadir pula namanya di genggaman saya. Pemenang kedua bidang teknologi kategori bisnis existing. Pemenangnya adalah selamat untuk Ketut Gede Budi Rianta dari Medical. Selamat kepada Ketut Gede Budi Rianta dan kami akan mempersilakan Bapak Iwidodo Aji selaku RCH Region 4 untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Selanjutnya pemenang pertama spesial dong. Akan dibacakan kembali oleh Pak Menteri kita. Silakan Pak Nadiem. Pemenang pertama bidang teknologi kategori business existing adalah selamat kepada Abdul Latif Wahid Nasution untuk Kepul. Baik, untuk semuanya sudah kita umumkan nih ternyata di semua bidang, Cesar. Tidak terasa ya? Iya. Selamat buat semua pemenang dari semua kategori dan kedua bidang. Sekali lagi kami juga harus mengucapkan terima kasih untuk Mas Menteri Nadiem Makarim dan memang harus digarisbawahi ya bahwa teknologi selalu memberikan inovasi-inovasi yang semakin memudahkan kita. Salah satunya kemudahan mandiri online. Buktinya adalah tayangan berikut ini. 1, 2, 3, cek mulu. Udah cek fitur terbaru dari digital banking Mandiri belum? Ini, kini Mandol makin lengkap dan makin mudah beneran dengan fitur-fitur terbaru seperti riwayat transaksi e-money, fitur lengkap kartu kredit seperti ubah cicilan dan pinjaman dana tunai yang bikin lo berasa makin ringan jalani hidup. Kalau kenapa-kenapa kartu hilang atau ada transaksi mencurigakan, no worry, bisa pakai fitur blokir kartu. Hebatnya lagi, kamu bisa rasakan transaksi kekinian, bayar pakai scan QR Code Mandol. Mudah beneran pakai Mandol. Dan kita juga masih mencari ya best of the best dari masing-masing kategori Wirausaha Muda Mandiri 2020. Di mana peserta yang berhak mengikuti sesi penjurian ini adalah juara pertama dari setiap kategori dan setiap bidang. Yes, dari semua juara yang tadi kami masih akan mencari siapa yang paling terbaik. Dan tentunya peserta akan dinilai langsung oleh para Dewan Juri Nasional Wirausaha Muda Mandiri 2020 yang keren-keren banget dan udah bikin aku deg-degan nih. Yang tadi sempat kita singgung juga ya, bukan hanya kami berdua yang ada di panggung utama tapi mereka berempat. Untuk yang pertama, Mbak Najwa Shihab, co-founder di Narasi. Boleh izin panggil Mbak Nana ya? Tuh, Assalamualaikum, boleh dong. Oh, waalaikumsalam tuh kan Vero, matanya. Saya juga ingin menyapa Mas Adrian Gunadi, founder dan CEO Investri. Malam-malam. Sehat Mas Adrian, katanya Veronica mau minjem duit langsung. P2P. Harus bikin proposal dulu ya Mas ya. Yang berikutnya, wah ini panjang. Ini bukti aku yang ngefans banget sama beliau ya kan, satu angkatan soalnya. Pekerja seni, aktivis sosial, cyclist, waduh, runner, waduh, produser, bintang iklan, influencer. Apa kan? Lihat di biografi Instagram. Dian Sastrowardoyo. Halo semuanya, apa kabar? Selamat malam. Tidak kalah keren jadi keempat kita Mas Feli Imransyah, founder dan CEO Syah Establishment. Selamat malam. Mbak Feli, mohon maaf, katanya mau minjem motor tua sama mobil klasik katanya. Boleh.
Aku dibonceng aja deh kayaknya ya Mas. Iya. Sesi ini adalah sesi Shark Tank, di mana para finalis satu persatu akan berusaha meyakinkan para shark, yang di sini adalah keempat dewan juri yang keren-keren tadi, tentang bisnis mereka dalam waktu hanya 60 detik saja. 60 detik, nggak semua orang bisa loh under pressure seperti itu, ya kan? Dan juga para finalis akan langsung menerima pertanyaan dari para dewan juri dan waktu mereka menjawab pun hanya dalam waktu 60 detik saja. Kita langsung aja ya, mulai dari 5 pemenang dari kategori bisnis plan. Peserta pertama dari bidang industri perdagangan dan jasa, kita panggilkan Afakhrub Masuk Bahtiar dengan bisnis sabun arang bambu Majapahit. Oke, kalau Mas Masuk sendiri kami sudah bisa mendengar suara Mas Masuk. Kami nanti persilakan 3, 2, 1, monggo 60 detik. Mas Masuk bisa langsung mempresentasikan kepada keempat dewan juri. Karena kami butuh suara Mas Masuk. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabun arang bambu. Mengapa ini menjadi layak untuk dimenangkan? Karena sabun ini diinovasi dari kearifan lokal masyarakat Desa Sumpit, Kecamatan Kedamaian, dengan komposisi utama adalah arang bambu Majapahit dengan beragam tanaman obat asli Indonesia tinggalan leluhur bangsa. Dari sisi izin produksi, alhamdulillah di tahun ini juga sudah keluar dan permintaan reseller terakhir ada sekitar 13 dan menyebar di seluruh Nusantara. Menjadi produk yang ikonik karena memang diramu dengan tanaman berkhasiat obat dari pitikan kebu, dari bidara, dari kelor, dan beragam tanaman obat yang lain. Dari sisi bisnis kami juga mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, di mana ada masyarakat petani lokal, tanaman lokal, ada petani bambu, ada pengrajin irat dan sebagainya. Sabun arang bambu dikembangkan Soko. Ya, Baik. terima kasih. Waktu Anda sudah habis Mas Masuk. Terima kasih Mas Masuk, matur nuwun atas prestasinya. Mas Masuk, setelah ini akan ada salah satu dewan juri yaitu Mas Feli yang akan memberikan pertanyaan kepada Mas Masuk tentang presentasi tadi. Mas Masuk sudah siap menyimak pertanyaan dari Mas Feli? Nanti waktunya juga 60 detik untuk menjawab pertanyaan beliau. Gitu Mas Masuk ya? Masuk, Masuk, apa kabar? Ketemu lagi kita. Siap, Bapak. Untuk memulai bisnis pada bidang yang dinamis dan fleksibilitas tinggi, apa yang menjadi value dasar Anda mendirikan bisnis ini? Jadi berangkat dari inovasi kearifan lokal, di mana budaya lokal sering tergerus perubahan zaman. Sabun ini menjadi sabun yang pertama yang diinovasi dari budaya lokal dengan campuran tanaman obat, yaitu bidara, teki, dan beragam tanaman yang lain. Dan ini ketika saya searching memang menjadi tanaman yang akan menjadi unik, menjadi sabun dengan komposisi utama yaitu arang bambunya. Dan arang bambu yang kita kembangkan di sini adalah arang bambu Majapahit. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima kasih. Masuk. Ya, untuk selanjutnya ada siapa Vero? Selanjutnya dari bidang kreatif, Cassandra Saridamayanti dengan bisnis Rauhas. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Perkenalkan, Cassandra, co-founder dari Rauh. Siapa sih yang nggak butuh rumah? Karena rumah adalah kebutuhan dasar bagi manusia ya. Namun aktivitas konstruksi untuk membangun rumah itu memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, saya dari Rauh ingin menginisiasi rumah mikro pertama di Indonesia dengan konsep high performance, zero waste, sustainable housing. Rauh didesain dengan pendekatan minimal, menggunakan recycled material, sistem bangunan prefabrikasi, dan juga sistem pengelolaan limbah domestik untuk meminimalisir dampak bagi lingkungan. Harus dibangun untuk mentransformasi hidup seseorang agar lebih efisien, sustainable lifestyle. Karena sustainability dapat dicapai dari lingkungan terkecil kita, yaitu dari rumah ini. Semoga berawal dari rumah yang kecil ini memberikan sumbangsi yang besar bagi lingkungan dan juga generasi terusnya. Itu pilih Rauh untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Mbak Cassandra. Wow. Untuk itu kami minta
Mbak Nana untuk memberikan pertanyaan kepada Cassandra. Silakan Mbak Nana. Oke, saya mau nyapa dulu Cassandra. Bisa dengar Nana, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, saya masih ingat waktu kita penjurian kemarin, menarik sekali memang idenya. Saya ingin tahu Cassandra, pendapat Cassandra, karena kan kalau kita bicara dunia kreatif, itu salah satu kendalanya adalah ada istilahnya ATM, amati tiru modifikasi. Jadi mudah sekali di-copy desainnya, kemudian ditiru idenya. Menurut Cassandra itu seperti apa dan kira-kira strateginya kalau kemudian ada yang dengan mudah meniru, mengcopy dan membuat produk yang sama dengan yang Cassandra lakukan? Menurut saya ATM itu cukup baik karena tujuan saya bukan menjadi yang satu-satunya, tapi justru kalau misalnya ada yang memodifikasi dan mengamati serta meniru produk dari saya, berarti produk ini adalah produk yang bagus. Semakin banyak orang-orang bisa akan rumah yang sustainable. Ini menjadi tujuan utama dari saya membuat Rauhal supaya semua bangunan di Indonesia itu bisa menjadi rumah ramah lingkungan. Tapi strateginya bagaimana? Itu adalah bagaimana menjalankan distribusi. Bagaimana kita bisa meningkatkan competitive advantage, manajemen dalam internal dari bisnis. Yang paling penting adalah kolaborasi dan stakeholder terkait yang lebih sustainable. Terima kasih Cassandra atas jawabannya, langsung ditimpali ya. Ya, singkat, padat dan juga jelas. Kurang dari 1 menit sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nana. Iya, terima kasih Cassandra. Seru banget nih ya sesi ini. Dan aku juga gak sabar nih untuk bertemu langsung dengan peserta ketiga kita dari bidang boga, Siti Nurseha, dengan bisnisnya itu Shani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya dari Shani, sebuah startup yang bergerak tentang pengolahan limbah kolagen halal. Saat ini berfokus mengembangkan minuman kolagen dengan ekstrak buah-buahan. Formula ini terbukti memiliki banyak manfaat, terutama untuk kesehatan di kulit dan rambut. Ini berfungsi untuk menghasilkan minuman berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, kami berharap dapat menjadi perekonomian yang menyinari masa depan. Ini adalah refleksi dari komitmen saya sebagai penerima yang ingin berterima kasih. Kami memberdayakan untuk tumbuh dan besar bersama. Terima kasih, waktunya sudah habis untuk 60 detik buat kamu Siti Nurseha. Terima kasih. Sekarang saatnya kami kasih kesempatan untuk Mas Feli untuk memberikan pertanyaan kepada Siti Nurseha. Siti, disimak baik-baik pertanyaannya. Silakan Mas Feli. Halo Siti, apa kabar Siti? Sehat? Alhamdulillah sehat, Dok. Siti, saya mau bertanya ya, Indonesia ini kaya dengan beragam-ragam macam kulinernya. Untuk bisnis boga ini, bagaimana implementasinya, roadmap-nya Anda di bisnis ini? Bermula dari pengolahan limbah kolagen yang sebenarnya jadi bahan dasar untuk kemudian dengan bahan yang lain. Saat ini saya mengoptimalkan dari hasil pertanian yang ini adalah coklat, green tea, taro, dan rempah. Untuk selanjutnya ini akan terus berinovasi, mengoptimalkan potensi lokal. Karena Indonesia terutama dari agraris, hasil pertanian sangat banyak dan dijual secara mentah. Bisa kami olah seperti yang kami lakukan ini dapat meningkatkan nilai penjualan sehingga bisa bermanfaat untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita akan sama-sama menyimak presentasi dari peserta keempat bidang sosial, yaitu Engga Dwi Marta dengan bisnisnya GoPass. Perkenalkan, nama saya Engga Dwi Marta, satu dari founder GoSampah System. GoSampah System
problem persampahan di Kota Muncar bukan hanya berdampak pada ataupun terhadap kesehatan sosial, namun juga berdampak besar pada ekonomi masyarakat. Kemudian Go Sampah System melalui tata sistem kelola sampah dari hulu ke hilir berinovasi menciptakan baik dari edukasi kepada masyarakat, processing, jasa collecting, hingga akses kemitraan sebagai bahan pemberdayaan masyarakat. Kemudian produk-produk daur ulang dari Go Sampah System kami integrasikan kepada petani lokal, kepada peternak lokal, hingga pada penggiling lokal dan pabrik-pabrik industri daur ulang. Melalui konsep ekonomi sirkular dari Go Sampah System itulah kedepannya pengolahan sampah desa setempat. Terima kasih. Untuk ini kami minta kesediaan Mbak Dian Sastro untuk bertanya langsung kepada Engga Dwi Marta. Mbak Dian, silakan. Halo Engga, apa kabar? Ini pertanyaan dari saya. Selamat malam Kak Dian. Malam, pertanyaan saya adalah, menurut kamu apa sih ukuran keberhasilan yang ingin kamu raih dari jenis bisnis yang kamu lakukan ini? Basic dari sistem pengolahan adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah yang dulunya masyarakat membuang sampah di laut, membuang sampah ke sungai. Kemudian kita edukasi agar sampah-sampah ini tidak menjadi pencemaran di perairan laut. Ini membuktikan bahwa pencemaran menurunkan 50% produktivitas nelayan tangkap di Kota Muncar. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan adalah besar-besarnya menyerap kerja bagi tenaga serta membuka sektor ekonomi baru untuk masyarakat desa terhadap pengolahan sampah di desa. Cukup sekian. Terima kasih Mas Engga, cukup yakin, cukup berapi-api juga, cukup semangat. Semoga semangatnya bisa terbayarkan nanti ya. Terima kasih Mas Engga. Selanjutnya ada siapa, Vero? Ya, selanjutnya kita akan ada peserta kelima nih, yaitu dari bidang teknologi Rizwanda Nurisa dengan bisnis Alinamed. Kami di Alinamed menyelesaikan problem yang fundamental, yakni kesehatan. Kita tahu 71% kematian di Indonesia saat ini akibat penyakit tidak menular, contohnya hipertensi, stroke, diabetes, dan jantung. Nah, saat ini orang-orang seperti para pasien ini tidak bisa pergi ke rumah sakit karena ada pandemi. Per hari ini pandemi kita sudah positif, 500.000, 16.000 orang meninggal dan 160 diantaranya adalah seperti saya, para dokter. Maka dari itu kita dari Alinamed berpihak pada pasien, kita mendatangkan sebuah layanan yang sustainable, tidak akan pernah berhenti di era pandemi saat ini. Sehingga para pasien ini akan meningkat kualitas hidupnya, menyelesaikan penyakit kronis sama dengan menyelesaikan problem bangsa. Alinamed menjawab panggilan sebagai aplikasi kesehatan karya anak bangsa. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizwanda. Udah efek tepuk tangan dong. Keren lah itu. Keren. Baiklah Mas Rizwanda, untuk itu pula atas presentasinya kami akan meminta Mas Ardian untuk memberikan pertanyaan. Mas Rizwanda, disimak ya pertanyaannya ya. Silakan Mas Ardian. Selamat malam Dok, apa kabar? Sehat? Apa kabar Pak Ardian, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya simple nih ya. Kalau ditanya nih, kenapa saya harus invest di bisnis Anda, ya? Dan apa yang menjadikan bisnis Anda the great idea after the next great idea? Baik, terima kasih. Yang pertama, kita lihat riset. Kita lihat riset yang paling tinggi prospek sekarang ada kesehatan. Karena semua faktor dalam bisnis-bisnis yang lain dipaksa untuk memasukkan kesehatan sebagai tolak ukur. Di mana sekarang kita sedang menghadapi pandemi yang belum ada vaksinnya. Karena belum ada vaksin, kita harus manage supaya lebih baiknya sekarang kesehatan jadi satu tolak ukur bisa masuk ke semua bisnis. Yang kedua, yang bedanya dengan ide-ide sejenis seperti apa bedanya? Oke. Baik. Bedanya kita merekrut fasilitas kesehatan, Bapak.
Di situ barrier to entry dari segi legal, kita legal diatur oleh undang-undang. Yang kedua, kita memungkinkan untuk transfer knowledge antar dokter, sehingga pasien kalau berobat ke kita di Alina Med tidak perlu ditanya lagi dari awal. Terima kasih, Dokter Mulia sekali. Wah, sekali. Ini sepertinya didukung oleh para dokter dan juga suster-suster nih kayaknya ya. Bener-bener. Yang Susternya mendukung penasaran seperti apa susternya nih sambil saya. menyelamatkan nyawa orang sambil membangun bisnis ya. Ya. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Pak Dokter, tunggu nanti ya. Mungkin pernah ku menangis, mungkin diriku pernah tersakiti, namun kini ku kembali. Coba nikmati indahnya dunia, tiada lagi bayangan dirimu yang selalu mencoba menahanku. Bersama mentari ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Bersama pelangi ku menari, menyambut bebasnya hati ini. Tiada lagi yang mampu menghalangi. Aku tak berhenti melangkah, 'cause I'm moving on. Mungkin pernah ku menangis, mungkin diriku pernah tersakiti, namun kini ku kembali. Yeah, yeah. Coba nikmati indahnya dunia, tiada lagi bayangan dirimu yang selalu mencoba menahanku. Bersama mentari ku bernyanyi, mewarnai hari-hari. Bersama pelangi ku menari, menyambut bebasnya hati ini. Yongki Vincent. Kita masih ada 5 peserta lagi yang pastinya nggak kalah keren, Cesar. Betul, Nggak langsung sabar kita nggak masuk ke sih? berikutnya. Oke, langsung ke peserta ke-6. Kita akan kedatangan dari Felicia Regina dengan bisnis Mirel Sugar Wax. Tujuh tahun yang lalu di mana perawatan tubuh berupa waxing itu masih mahal banget dan tidak bisa affordable. Dan 7 tahun yang lalu Mira hadir sebagai solusi untuk menciptakan produk yang bisa dipakai di rumah kapanpun dimanapun untuk para wanita yang memang punya budget yang terbatas. 5 tahun yang lalu di mana orang sama lulusan-lulusan SMP yang tidak mendapatkan pekerjaan. Dan Mira hadir menciptakan Mira Waxing Academy untuk memberikan pelatihan-pelatihan di mana para orang-orang yang lulusan SMP bisa mendapatkan hard skill dan soft skill cara waxing yang benar dan mereka bisa bekerja bahkan membuka salon sendiri. 2020 ketika pandemi di mana jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Kita fokus pada program seller di mana bisa membantu ribuan orang bukan hanya mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi ribuan orang tersebut bisa membiayai uang sekolah anak, bisa bayar, bisa expenses bulanan, bisa terus menjalankan cicilan rumah. Dan ini Mira hadir sebagai solusi. Ya, terima kasih. Wow. Sangat berapi-api dan semangat sekali. Mas Adrian, kembali kami akan meminta kesediaan untuk bertanya kepada Felicia. Silakan Mas. Malam, Mbak Felicia. Malam Pak. Jadi menarik ya tadi ceritanya, terus kemudian pengembangan bisnisnya, apalagi dengan jumlah reseller, terutama kalau kita lihat penjualan online-nya kalau saya nggak salah ya, juga meningkat luar biasa. Iya. Ini kalau saya jadi pertanyaan nih ya, kalau misalnya saya mau kasih modal nih ya, mana yang Anda akan pilih? Modal tersebut akan digunakan untuk pengembangan distribusi
atau memilih mengembangkan produksi dan kenapa alasannya? Oke, untuk sekarang saya akan menjawab akan menggunakan pengembangan distribusi. Kenapa? Karena membuat Miral maju selama ini bukan dari kesuksesan B2B, tetapi para reseller yang menggantungkan harapannya yang sangat besar dengan menjual Miral ke kota-kota di tempat mereka tinggal. Sehingga jika saya mendapatkan modal pengembangan usaha, saya akan mendistribusikan saya lebih banyak lagi dan merekrut banyak reseller, karena semakin banyak reseller berarti semakin banyak orang yang terbantu secara perekonomiannya, dan secara tidak langsung ini akan mendongkrak perekonomian Indonesia. Terima kasih Felicia. Iya. Selanjutnya ada siapa? Veronica? Masih ada peserta selanjutnya, David Christian dengan bisnis Evo & Co. $8 juta ton. Selain merusak lingkungan, juga bunuh hewan-hewan dan sendiri sudah ditemukan di Evo & Co sendiri solusi permasalahan plastik. Evo & Co tidak hanya setelah, tapi sebelum sampah terjadi. Evo & Co ini memiliki dunia tanpa polusi plastik. 3 brand yang berbeda, brand yang menyediakan solusi menggunakan bahan baku, yang menyediakan alami. Selain itu kita pun menyediakan kolaborasi yang untuk mengajak bisnis pemerintah untuk berpikir ulang menjadi lebih sustainable. Jadi Evo & Co hadir di sini solusi plastik dan juga yang lebih sehat lagi. Terima kasih. Terima kasih, David. Semoga keempat dewan juri cukup bisa mengambil intisari mungkin dari apa yang dipresentasikan ya. Yes, betul. Nah, maka dari itu akan ada pertanyaan nih yang lebih mendalam mungkin untuk David. Mbak Nana, silahkan. Terima kasih. David, apa kabar? Baik, Mbak Najwa. Kerap kali tuh kan bisnis kreatif itu ada tantangannya, terbenturnya 2 hal tuh. Kita mau inovasi, tapi di satu sisi juga perlu bikin sesuatu yang berkesinambungan supaya diterima pasar, Fit. Nah, strateginya apa nih? Apakah lebih fokus membentuk pasar baru, mengedukasi, atau menciptakan produk yang memang udah sesuai tren, sesuai dengan selera pasar? Boleh saya jawab? Silakan, David. Jadi Evo & Co sendiri yang strategi kita adalah 70% kita mengedukasi dan membuka market baru untuk terutama yang pertama yang kita buka adalah market yang edukasi terlebih dahulu di luar dan juga di Indonesia adalah yang kita lakukan dengan kampanye poligratis yang kita lakukan bersama-sama dengan pihak-pihak lainnya tersebut. Dan yang 30% adalah yang kita lakukan itu adalah untuk research and development, untuk pengembangan produk baru, juga untuk mencari produk yang baru yang disediakan untuk permasalahan yang terjadi pada seperti contohnya pada masa pandemi corona ini ada sampah APD plastik yang banyak tercemar, itu kita sedang mengembangkan. Kayaknya lebih abdol kalau gitu. Ya. Selain itu juga karena banyak online delivery, jadi kita juga menyediakan solusi untuk permasalahan bubble wrap mengenai plastik itu kita nantinya juga kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih David, just right on time. Walaupun agak terputus tapi semoga lebih firm Mbak Nana ya apa yang disampaikan barusan. Sudah terima kasih Mas David, terima kasih. Kita akan menuju peserta dari bidang boga, Anju Hasiholan Daniel Pasaribu dengan bisnis Mom Chip. Selamat malam para dewan juri. Keripik brokoli lahir dari kegelisahan petani yang tidak bisa memasarkan hasil pertaniannya. Namun kamu percaya dalam setiap tantangan pasti ada peluang. Brokoli dengan teknologi vacuum frying menjadi snack atau kudapan sehat, lezat, dan yang paling penting memiliki nilai jual yang tinggi. Dan kami dapat mengekspor ke Kanada dan Amerika. Namun yang paling penting juga adalah adanya dukungan emosional kepada petani yang dapat
menjadi dukungan untuk fight untuk mengatasi pandemi corona ini sehingga mereka menjadi pemenang. Saya Anju, CEO PT Arjuna Citra Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Anju, tegas ya, to the point banget. Baiklah, Mas Anju siap untuk menyimak pertanyaan yang akan diberikan oleh Mas Feli. Siap. Ya, silakan Mas Feli. Anju, selamat malam. Selamat malam, Pak Feli. Pertanyaannya ya, Indonesia ini kan kulinernya ini penuh cita rasa, macam-macam dari banyak daerah-daerah. Nah, perbedaan cita rasa ini dari daerah Indonesia ini, mana yang akan membutuhkan effort untuk meyakinkan bisnisnya Anju ke depan dan kenapa? Baik, Pak, tantangan Indonesia merupakan negara yang kaya sekali dengan bahan bakunya sama natural resource-nya, Pak. Cuma memang tantangannya adalah bagaimana resort itu bisa dapat ketemu sama market. Dan tentunya setiap daerah punya cita rasa masing-masing, Pak. Dan cita rasa masing-masing itu harus kita keep, harus kita jaga seperti itu. Dan pasti peluangnya banyak hal, Pak. Misalnya dengan pariwisata atau bisa kita pasarkan keluar sehingga dapat dikenal. Banyak sekali potensi makanan nasional yang tidak digarap dan tidak kurang secara exposure-nya. Padahal secara market sangat besar sekali. Sehingga intinya adalah kuliner Indonesia harus dikasih kesempatan, Pak, terutama secara nasional, secara global. Karena saya yakin kuliner Indonesia bisa jadi pemenang di market. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Anju. Amin, amin, amin. Betul, harapan juga itu Sirat ya. Baiklah. Langsung lagi kita tampilkan peserta ke-9 dari bidang sosial. Feby Agil Ifdila dengan bisnis Nero Farm. Selamat malam Indonesia. Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi urusan ketahanan pangan kita peringkat 62 dari 113 negara, di bawah Ghana, Malaysia, dan Singapura di peringkat pertama. Tani kita ada lebih dari 25 juta. Tapi masih banyak yang jauh dari kata sejahtera. Oh bisa, dan apakah kita harus diam saja? Tentu tidak. Di Nero Farm, kita percaya bahwa inovasi dan teknologi bisa menjadi jawaban. Dari sana lahirlah aplikasi di pertanian. Aplikasi super canggih yang telah membantu ribuan petani dari 200 kota di Indonesia. Kalau ditanya kenapa harus dukung Nero Farm dengan dokternya, jawabannya sederhana. Pertama, masalah pangan menyangkut kehidupan 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Kedua, tim kami berpengalaman di masing-masing bidangnya. Ketiga, 3 tahun perjalanan kami menjadi bukti dedikasi yang nyata. Selanjutnya, dari Telkomsel, Singapore International Foundation, sampai Nvidia telah memberikan dukungannya. Sekarang tinggal dukungan, tinggal giliran juga. Baik, waktunya sudah habis, Feby. Terima kasih. Untuk itu kami akan meminta kesediaan salah satu dewan juri, Mbak Dian Sastro, untuk memberikan pertanyaan kepada Feby. Silakan Mbak Dian. Halo Feby, selamat malam. Selamat malam Mbak. Pertanyaan saya adalah gini, jadi kalau dalam merencanakan bisnis kamu ini, kamu bisa urutin nggak apa sih yang jadi prioritas kamu antara profit, people, atau planet? Itu yang mana tuh yang jadi prioritas buat kamu dan bagaimana urutannya dan kenapa urutannya seperti itu? Berikan alasannya. Siap, terima kasih izin menjawab. Saya subscribe ke pemikirannya Ben Horowitz bahwa kita harus take care of the people and then the product and then profit in that order. Jadi saya percaya bahwa taking care of the people itu hal yang pertama yang ada di company kita. Karena kelangsungan sustainability dari company langsung itu tergantung dari orang yang ada di organisasi kita. Kedua, produk yang ada di market, dan selanjutnya adalah profit. Kalau planet kira-kira masuk nggak ke dalam urutan itu? Masuk. Oke, itu berarti di mana tuh? Planet ada di urutan ketiga. Oke, setelah produk. Sebelum apa dan setelah apa? Setelah people, kemudian planet, kemudian baru produk dan profit. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Feby atas jawabannya. Terima kasih Mbak Dian juga atas pertanyaannya. Selanjutnya. Kita sudah masuk ke peserta terakhir, Ya. yaitu adalah peserta ke-10. Dan ia adalah peserta dari bidang teknologi, Abdul Latif Wahid Nasution dengan bisnis Kepul.
pernah terpikirkan untuk melakukan kalian untuk melakukan hal ini. Tapi kondisi pengepul pemulung sekarang sedang membutuhkan. Jika ingin membantu, bukanlah sampah dan mereka. Menjual kepada aplikasi kami, namun menjual kepada mereka tidak ada salahnya. Yang terpenting adalah jaga lingkungan dan saling. Saya Latif, saya anak muda yang membuat bisnis untuk perubahan. Baik, waktunya habis dan sedikit agak terputus-putus ya. Tapi semoga bisa dimengerti oleh para dewan juri kita. Pertanyaannya akan disampaikan oleh Mas Adria. Ya. Selamat malam, Mas Latif. Selamat malam, Mas. Horas, di Medan kan? Mas, dengar jelas. Oke. Mungkin kalau boleh diceritain sedikit ya, terkait dengan teknologi apa sih yang digunakan dalam melakukan kegiatan bisnis atau usahanya. Dan yang kedua adalah sebenarnya apa yang diharapkan nih dari data, dari informasi atau dari inovasi terkait dengan dampak yang dapat diberikan kepada masyarakat. Terima kasih. Untuk apa sih melakukan kepul saat aplikasi mobile yang menawarkan jasa jual sampah di Kota Medan? Dengan menggunakan aplikasi kepul, masyarakat bisa menjual lebih dari 30 jenis sampah organik dan anorganik. Jadi diharapkan dengan menggunakan aplikasi kepul, masyarakat bisa dapat melihat value sampah itu sebenarnya bisa bernilai. Karena ada banyak program yang bisa didapatkan oleh masyarakat di aplikasi kepul. Yang pertama, masyarakat bisa membeli sembako dari sampah, masyarakat bisa membayar listrik dari sampah dan membayar BPJS pakai sampah. Banyak hal lain yang bisa dilakukan di aplikasi kepul dengan memanfaatkan sampah seperti itu. Jadi dengan data yang ada dan prospek bisnis yang besar di Indonesia, saya yakin masalah sampah bisa diatasi dengan menggunakan teknologi. Terima kasih Mas Latif dari Medan. Sukses dan nantikan hasil dari diskusi para dewan juri. Terima kasih, selamat malam. Mereka pun juga butuh diskusi, nggak ada yang instan. Karena yang instan itu nanti hasilnya juga kurang baik ya. Bener banget dong Cesar. Kalau kamu mau yang cepet dan sekarang langsung jadi, itu sih Mandiri Scan Now. Nah kita akan lihat tayangannya seinstan apa sih Mandiri Scan Now. Pinjam rekening Mandiri lu dong, ada yang mau transfer ke gue nih, penting. Now banget. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Untuk buka tabungan now. Saatnya Mandiri. There is bitter in every way, but then I feel it that you'll be the only one. But sometimes it doesn't have to be so sure. The sweetest love can be so hard to find. We'll be better in every way, but then I would couch it be in other space. But sometimes the bitter love would be so good. It's like a coffee with a rainbow spoon. Sometimes you feel love, but sometimes you feel it right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be back. Every way,
Then I remember the store we went last September. Sometimes recalling things would be so good. It's like a perfect cake that my grandma's made. Sometimes you feel love, but sometimes you feel it right. Is it to be or it is not to be? To fall in love again, to be the one for me. Sometimes you fall, but every time we'll be together, we'll be better every way. Then I would go to be in other space. Sometimes the bitter love would be so good. It's like a coffee with a rainbow. It's like a coffee with a rainbow. It's like a coffee with a rainbow's moon. The rainbows moon. With the rainbows moon. Selanjutnya, selain the best of the best, tentunya kita akan memilih pemenang favorit. Nah, jadi ini jangan sedih ya. Ada banyak banget yang dimenangin sama wirausaha muda mandiri ya. Ini adalah bentuk apresiasi kepada calon-calon wirausaha muda. Dan pemenang favorit wirausaha muda mandiri 2020 kategori Business Plan adalah... Selamat kepada Sally Febrilia Mayora dari Lingkar Tangan. Yeay, Sally. Congrats. Selamat. Kita sedang menyaksikan ini proses penyerahan kepada sang pemenang oleh RCEO 1, Bapak Wonobudi Cahyono. Terima kasih Bapak Wonobudi. Iya, pemenang favorit wirausaha muda mandiri 2020 kategori Business Existing untuk Ade Ardiansyah Bagoster. Selamat. Akan ada Bapak Angga Erlangga Hanafi untuk menyerahkan kepada Mas Ade Ardiansyah sebagai pemenang untuk kategori Business Existing Bagoster. Dan tadi kita udah ngomongin pemenang favorit dari Business Existing dan juga Business Plan. Pastinya sekarang yang paling ditunggu-tunggu adalah pengumuman pemenang dari The Best of the Best. Untuk itu, sebelum kita sama-sama mengetahui, mari kami akan ajak teman-teman di sini semuanya dan juga yang ada di Ciputra Artpreneur untuk menyaksikan tayangan berikut ini dari salah satu menteri kita. Silakan. Siapapun yang akan menjadi Best of the Best pada malam hari ini telah mengambil peran penting dari pergerakan ekonomi bangsa dan ikut serta membangun Indonesia. Wira Usaha Muda Mandiri 2020. Berani muda, berani berkarya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia telah memberikan sedikit sambutan untuk mereka atau untuk dia yang akan menjadi pemenang di Best of the Best. Silakan Viro. Baik, dan untuk pemenang The Best of the Best Business Existing akan diwakili untuk pengumumannya oleh Mbak Najwa Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang Best of the Best Wira Usaha Muda Mandiri 2020 kategori Business Plan
adalah Cassandra Sari Damayanti dari Row House Regional 6. Bidang usaha kreatif Cassandra Sari Damayanti. Selamat Cassandra. Semoga bisa terus berkembang dengan usaha atau bisnisnya untuk kedepannya. Amin. The best of the best loh ini. Udah bener-bener yang tadi ya ranking 1 di antara para ranking 1. Ya. Dan masih ada satu lagi ya kategori yang terakhir. Selanjutnya akan diumumkan oleh perwakilan dari Bank Mandiri, Bapak Aquarius. Bismillahirrahmanirrahim. Menanti pemenang Best of the Best Wirausaha Muda Mandiri 2020 kategori Business Existing adalah Felicia Regina Mirael Sugar Works dari Region 3. Oh, Felicia, selamat. Yang tadi Mirael Sugar Wax ya. Yap, Yang ya. bisnis sampai luar negeri? Betul, yang udah mengembangkan bisnis sampai Malaysia. Wow. 100 juta rupiah. Wow. Tidak main-main. Felicia. Selamat. Semoga ini bisa mengembangkan tadi distribusinya dan juga para reseller agar para reseller ini juga bisa menjadi orang-orang yang ekonominya tergerak ya tadi untuk membantu perekonomian mereka masing-masing di setiap daerahnya. Benar. Dan terima kasih untuk semua dewan juri, para peserta, seluruh pengisi acara dan juga semua audiens, para peserta yang juga sudah hadir di rumah. Dengan diumumkannya pemenang Best of the Best, maka berakhir pula acara Grand Final Wirausaha Muda Mandiri 2020. Dan malam hari ini kita belajar bahwa menjadi wirausaha muda membutuhkan perjuangan panjang dan tidak mudah. Mandiri hadir memberikan peluang agar anak bangsa dapat secara nyata berpartisipasi untuk membangun negeri. Wirausaha Muda Mandiri 2020 bukan sekedar kontestasi, melainkan sebuah semangat untuk menorehkan prestasi dengan berkontribusi. Karena Mandiri percaya bahwa generasi ini adalah generasi yang berani muda, berani berkarya. Para wirausaha muda, saatnya tunjukkan prestasi, saatnya mandiri. Selamat malam dan sampai jumpa di Wirausaha Muda Mandiri 2021. Wirausaha Muda Mandiri, berani muda, berani berkarya. Selanjutnya, Adito Pramono. Time I should do the laundry too and do all the things I shouldn't do, 'cause baby I'm a superstar. Well, would you take me to the rendezvous? Don't forget to play my favorite tune and pick up my friends. We talk and then we go blah 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 blah. We have arrived, friends, so hey wait, I will buy all your favorite shipping, 'cause baby I'm a superstar. Sometimes I'm feeling very lonely. No one's around, well come and share a bedtime story. And here I am, longing someone to comfort me. Will anyone my followers on Instagram? Well, would you take me to the rendezvous? Don't forget to play my favorite tune, 'cause baby I'm a superstar.